Dengan harga yang berdekatan, banyak yang suka bingung antara milih Fujifilm X-S10 atau X-T3. Nah, bagi beberapa orang mungkin pemilihan antara kedua kamera ini cukup mudah, tapi ternyata kalau kita lihat secara general cukup rumit. Nah, kita akan bahas itu di video kali ini. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin, dan setiap kali ada pertanyaan tersebut muncul di channel ST antara Fujifilm X-S10 atau X-T3, jawabannya buat kita cukup mudah. Kita selalu merekomendasikan X-S10. Tapi setelah gue pikir-pikir, ternyata itu cukup subjektif karena job kita adalah sebagai content creator, dan ini cocok banget memang untuk content creator. Tapi kalau kita lihat secara general, gua rasa Fujifilm X-T3 masih punya tempat yang cukup menarik, apalagi dengan workflow orang-orang yang menurut gua cukup variatif juga gitu dalam bidang profesional. Dan kali ini gue pengen bahas soal si X-T3, kenapa dia masih worth it, walaupun gue tidak akan menghilangkan X-S10 juga dari rekomendasi APS-C teratas gua. Gue cuma pengen bahas beberapa hal yang mungkin bisa jadi consideration kenapa X-T3 lebih tepat buat kalian. Kita bahas sedikit dulu buat si X-S10-nya. Memang kamera ini menurut gue recommended banget gitu. Dia sebagai kamera APS-nya menurut gue dia cocok banget buat personal use atau buat kalian yang gak mau ribet gitu. Kalau kalian content creator ke tempat-tempat yang cukup sulit dan pengen gear seringkas mungkin, dia bisa mendeliver quality yang sangat baik. Belum lagi dia memang salah satu fitur besarnya kalau kalian content creator gitu kan, dia bisa vari angle. Dan juga di dalamnya dia punya IBIS, jadi kalau kita handheld aja itu videonya nggak bakal terlalu shaky. Dan ya paling itu aja buat si X-S10. Kalau misalkan kalian pengen tahu yang lebih komplitnya, kita udah bikinin review komplitnya juga, kalian tinggal cek aja. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin soal Fujifilm X-T3, karena kamera ini memang diciptakan dengan tujuan untuk professional use. Dia juga punya professional look di depan klien, dan pastinya dia build with professional features juga. Pertama, kita bahas mulai dari pro looks-nya dulu pasti, tampangnya dulu. Memang secara tampang udah kelihatan juga. Kalau kalian punya profesi yang kerjanya cukup profesional gitu kan, dan ketika kalian melakukan pekerjaan kalian, ada si klien di situ, misalkan kalian bikin TVC, produksi video besar, atau kalian wedding photographer atau videographer, kayaknya nggak lucu kalau kalian show up dengan Fujifilm X-S10. Dan itu kenapa X-T3 akan lebih baik, karena dia terlihat profesional juga di depan klien kalian. Terlihat kalian memiliki kredibilitas profesional yang lebih oke. Lalu soal reliability juga berbeda. Untuk kebutuhan profesional di sini jelas lebih cocok. Pertama, dia bisa pakai sebuah baterai grip atau vertical grip yang di dalamnya bisa diisi dengan 2 baterai lagi. Jadi total di dalamnya ada 3 baterai. Lalu dia juga udah weather shield kalau kalian mungkin ke tempat-tempat yang sulit, misalkan foto landscape gitu kan, ke tempat-tempat seperti ini, walaupun ini mah mainstream ya di sini, cuman ke tempat yang lebih ekstrim gitu kan dengan kondisi yang lebih lembab dan lain sebagainya, dia udah weather shield. Dan kalian bisa lihat detail tersebut kalau kita buka port-portnya, dia ada semacam karet-karet pelindung gitu. Jadi kalau kita tutup pun akan berasa seperti ada dorongannya gitu biar karetnya nutup. Beda dengan si X-S10 yang semuanya ya udah sebagai tutup aja karena dia tidak weather shield. Lalu kita juga bisa lihat di sisi memorinya, dia memiliki 2 slot memori untuk redundant shooting, dimana itu tidak ada juga di X-S10. Nah, apa sih redundant shooting itu? Jadi kalau misalkan kalian mendokumentasikan suatu acara yang tidak bisa diulang, ini akan kepake karena kalian bisa pakai tadi 2 memori dan nge-shoot ke kedua memorinya, sehingga kalau salah satu memori fail, redundant memory adalah memori yang kedua yang menjadi backup file kita. Dan itu ya tidak perlu gue jelaskan, tapi kalian pasti sangat paham benefitnya untuk kebutuhan profesional. Lalu untuk fitur sendiri, pastinya kamera ini kayak yang gue bilang dilengkapi dengan professional feature juga. Kayak kalau kalian nge-shoot video, di sini dia videonya lebih komplit. Kalian bisa pakai 4K DCI up to 60 frame per second. Lalu kalian pun bisa pilih codec juga. Kalian mau pakai H264 atau H265 kalau misalkan butuh 10 bit secara internal. Cuma perlu di note, H265 itu dieditnya agak hardware demanding gitu kan, agak berat untuk beberapa sistem. Dan dia juga untuk bitrate-nya sendiri udah up to 400 megabit per second, dimana itu besar banget untuk sebuah bitrate video.
Untuk fotografinya mungkin gue tidak terlalu banyak explore karena gue sendiri lebih banyak bahas video gitu kan di S-Tech. Tapi yang gue tahu untuk fotografi, ya kalau kita banding dengan XS10, dia juga lebih profesional, dimana dia continuous shooting atau mode burstnya itu udah sampai 11 frame per second, dimana di XS10 itu maksimalnya untuk mechanical shutter masih di 8 frame per second aja. Lalu mungkin sekarang dari segi kekurangannya, otomatis kalau kalian ditempatkan pada pilihan mau XS10 atau XT3, manapun yang kalian pilih akan punya plus minusnya. Dan sekarang kita akan bahas soal kekurangannya. Dimana pada kamera ini, dia belum memiliki in-body image stabilization atau belum ada IBIS. Jadi kalau kalian handheld mungkin akan lebih getar. Tapi dari sudut pandang profesional mungkin tidak terlalu masalah karena ya kalian akan menggunakan sistem stabilisasi, entah pakai gimbal atau kalau kalian pakai baterai grip pun kamera jadi agak lebih berat dan grip lebih nyaman, mungkin akan mengurangi getaran juga. Tapi balik lagi, workflow kalian variatif, gue tidak tahu semua workflow penonton ST Media, dan ya mungkin itu bisa jadi consideration buat kalian juga. Sama menurut gua yang kurang salah satunya adalah layarnya yang belum vari-angle juga, jadi dia menggunakan mekanisme flip screen gitu, dimana gua sih kurang suka. Tapi balik lagi, itu kayak yang gue bilang di awal, itu subjektif karena gue adalah content creator yang kadang gue butuh shoot diri gue sendiri. Sedangkan kalau kalian profesional dan kalian memang selama produksi, entah kalian di bagian wedding atau professional video production, kalian akan berada di belakang kamera, sehingga layar vari-angle bukan jadi kebutuhan yang penting banget gitu. Bahkan beberapa insight dari teman-teman gua, bentuk layar seperti ini malah mempercepat kita ketika kita butuh angle cepet kayak low angle atau kita butuh high angle gitu. Ya nggak kelihatan ya karena ini agak tight harusnya shotnya, tapi ya akan lebih cepat gitu, akan lebih cepat mengubah posisi-posisi layarnya dibandingkan vari-angle. Karena dengan vari-angle juga rasanya akan lebih ringkih dan kita akan lebih berhati-hati juga. Dan pastinya lebih awet juga gitu, lebih terasa solid gitu dengan konsep layar seperti ini. Tapi balik lagi, workflow kalian variatif dan ya kalian menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian seperti apa. Oke, jadi gimana kesimpulan dari gua? Menurut gua Fujifilm X-T3 ini masih sangat worth it untuk kalian beli di akhir 2021 atau menjelang 2022 nanti. Karena gini, dia masih menawarkan fitur yang sangat profesional dengan harga yang cuma beda sejuta dari XS10. Tapi balik lagi, pertimbangannya kalian butuh kamera yang seperti apa. Menurut gua dengan harga tersebut, kamera ini masih sangat worth it. Apalagi kalau kalian mengincar kamera canggih untuk professional use dengan budget yang masih cukup terbatas. Karena kalau budget kalian nggak begitu dipikirin, ya X-T4 mungkin akan lebih oke lagi gitu. Tapi untuk professional use yang proper banget di harga yang cuma beda tipis sama XS10, Fujifilm X-T3 masih sangat recommended. Oke, paling segitu aja sih buat video kali ini. Semoga bisa memberi kalian gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi juga tentang kalian mau beli yang mana, X-T3 apa XS10. Karena komentar tersebut selalu muncul di channel ST Media dan video ini akan jadi jawaban yang gampang gitu. Jadi kalau ada yang nanya, kita tinggal kasih video ini lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Ya itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan ada kru ST juga sebenarnya di sini, tapi tidak perlu dikasih lihat gitu kan. Dan jangan lupa untuk berkarya